Ye Hai Chahatain adalah serial televisi drama berbahasa Hindi India yang diproduksi oleh Ekta Kapoor untuk Star Plus. Serial ini dibintangi oleh Sargun Kaur, Abrar Kazi, Sagun Sarma dan Pravish Misra sebagai pemeran utama. Dua puluh tahun kemudian, Nayantara tinggal bersama keluarga Satish sebagai Nayantara Sabarwal di Faridabad dan membesarkan putrinya dari Samrat, Kasevi, yang cerdas secara akademis, dan menjadi juara dalam pelajarannya. Nayantara juga mengadopsi putri Satish, Mahima, dan membesarkannya bersama Kasevi. Nayantara masih merindukan Samrat dan membencinya karena ia berpikir bahwa Samrat bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Di sisi lain, Samrat hancur karena ia berpikir bahwa Nayantara mati karena dia. Ia kembali ke India setelah 20 tahun. Nayantara dan Samrat terus saling merindukan. Samrat bertemu Kasevi tanpa menyadari bahwa Kasevi adalah putrinya. Kasevi jatuh cinta dengan putra Nitya, Arjun, yang jatuh cinta dengan Mahima, sementara Mahima mencintai Pradyumna tetapi berpura-pura mencintai Arjun untuk membuat Pradyumna menyatakan cintanya. Samrat dan Nayantara akhirnya bertemu satu sama lain ketika Nayantara pergi untuk menghadapi Samrat karena membuat Mahima kesal. Samrat terkejut melihat Nayantara masih hidup dan mereka bertengkar sengit. Dia hancur karena pengkhianatannya, berpikir dia telah melupakannya dan berkata dia membencinya dan dia akan selamanya menolaknya sejak saat itu. Samrat kemudian membalas dendam dari Nayantara dengan menangkapnya karena telah memberikan tuduhan palsu padanya. Samrat kemudian mengetahui bahwa Kasevi juga putri Nayantara dengan pria lain dan dia dengan paksa membawa Nayantara ke perpustakaan dan menanyainya mengapa dia meninggalkannya dan melupakannya dengan pria lain. Kasevi dan Arjun mencoba menyelamatkannya dan dalam prosesnya Kasevi terluka dan dirawat di rumah sakit. Samrat menolak untuk memberikan darah padanya membuat Nayantara mengaku bahwa Kasevi adalah putrinya, mengungkapkan bagaimana Manasi membuatnya percaya bahwa dialah yang berada di balik kematian orang tuanya. Samrat setelah mengetahui kebenaran ini mendonorkan darah ke Kasevi dan menginginkan mereka kembali dalam hidupnya. Samrat menghadiri pernikahan Mahima dan Arjun dan memutuskan untuk memenangkan kembali Nayantara. Samrat dan Nayantara menjadi dekat dalam acara pernikahan. Mahima berencana untuk kawin lari dengan Pradyumna. Pada hari pernikahan, Samrat menyatakan cintanya kepada Nayantara dan ingin menikahinya lagi. Ia meyakinkan Nayantara bahwa mereka tidak akan mengungkapkan masa lalu mereka kepada siapapun. Kasevi mendengar percakapan mereka dan meminta Nayantara untuk menikahi Samrat. Romila merekam video Nayantara dan Samrat yang sedang berciuman dan keluarga Sabarwal mengetahui perselingkuhan mereka. Kasevi meyakinkan semua orang untuk membiarkan mereka menikah. Sementara itu, Mahima telah kawin lari dan Kasevi harus menikahi Arjun sebagai gantinya. Mahima kembali dan mengganggu pernikahan tersebut tetapi Arjun menolaknya. Arjun dan Kasevi menikah, begitu pula Samrat dan Nayantara. Kedua pasangan tersebut pindah ke rumah baru mereka. Mahima mengetahui bahwa Nayantara bukanlah ibunya dan ia adalah ibu Kasevi dan istri Samrat dan ia memeras Samrat untuk mengungkapkan kebenaran. Samrat membayar 10 lakhs kepadanya karena tidak mengungkapkan kebenaran ini kepada keluarga dan ia pergi ke Mumbai untuk pemodelan. Samrat menemukan bahwa Nitya terlibat dalam menerima suap dan membebaskan banyak penjahat dengan imbalan suap. Dia juga mengetahui bahwa Nitya telah membunuh rekannya dalam kejahatan, Sehnas, yang juga seorang pejabat pemerintah. Sehnas ingin memperbaiki kesalahannya dan karenanya, dia memutuskan untuk pergi ke kantor polisi untuk mengakui kejahatan yang telah dia dan Nitya lakukan tetapi Nitya membunuh Sehnas sebelum dia bisa diekspos. Setelah mengetahui kebenarannya, Samrat menghadapi Nitya dan mengancam akan mengeksposnya. Nitya marah. Mahima mengetahui tentang kematian Samrat dan Nayantara dan mencoba untuk kembali ke Delhi. Tetapi neneknya memperingatkannya untuk tidak kembali ke rumah Sabarwal. Kasevi dan Arjun menemukan seorang pria bernama Birju yang telah menanam bom dan menginterogasinya tentang hal itu. Namun Nitya membunuhnya dalam proses tersebut dan melarikan diri tetapi bagian sari Nitya robek dan Kasevi menemukannya. Namun Kasevi secara keliru percaya bahwa Aruna adalah pembunuh orang tuanya setelah dia menemukan sari yang sama di lemari Aruna. Tidak menyadari kebenaran bahwa Nitya ingin menyalahkan Aruna sehingga dia dapat menghindari hukuman penjara. Kasevi menuduh Aruna atas pembunuhan orang tuanya di depan keluarga Bajwa sementara putra-putranya, Suraj dan Pankaj,
mencoba menganiayanya tetapi Arjun menyelamatkannya dan menangkap mereka, mengejutkan Aruna. Sementara itu, Mahima mendapat pekerjaan sebagai resepsionis hotel di mana dia terkejut bertemu Pradyumna, yang masih membenci Mahima. Untuk mendekati Pradyumna, Mahima menjebak Pradyumna di ruang pijat dan bertindak untuk menyelamatkan Pradyumna. Pradyumna meminta maaf kepada Mahima atas alasan masa lalu dan dia menyuruhnya untuk menikah dengannya, yang disetujui Mahima. Kasevi mengumpulkan bukti terhadap Aruna dan memenjarakan Aruna bersama putra-putranya. Suraj dan Pankaj memutuskan untuk membalas dendam padanya. Kasevi dan Arjun pergi ke Haridwar dan bertemu teman masa kecilnya bernama Kabir, yang membuat Arjun iri. Yang mengejutkannya, dia bertemu dengan seorang pria yang ternyata adalah Dikvijay Bachua yang merupakan ayah Jagdish dan kakek Arjun yang konon telah meninggal. Terungkap bahwa 10 tahun yang lalu, Dikvijay mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuat keluarga Bachua percaya bahwa dia telah meninggal. Nitya telah mencoba membunuhnya tetapi Kasevi dan Arjun tahu bahwa dia masih hidup dan berada di panti asuhan. Kasevi mengetahui bahwa Samrat juga datang ke sana untuk mencari kebenaran di balik hubungan itu. Mahima kembali ke Faridabad lagi bersama Pradyuman untuk pernikahannya dan mereka memutuskan untuk menggunakan Romila untuk mendapatkan uang mereka. Singkat cerita, setelah berbagai peristiwa, terjadi salah paham antara Arjun dan Kasevi, menyebabkan mereka berpisah. 5 tahun kemudian, Arjun dan Kasevi bertemu lagi sebagai pegawai negeri sipil di tempat yang sama, dan teman Kasevi, Aditya, menyukainya. Anak Kasevi, Karun, dibesarkan oleh Arjun dan Mahima, dan Arjun tidak menyadari fakta bahwa ibu dari bayi itu adalah Kasevi. Kasevi dan Karun terus bertemu dan ikatan mereka tumbuh, kisah pun berakhir.